Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan berita Papua pagi ini. Dan bagi Anda yang baru bergabung bersama dengan kami, akan kami hadirkan kembali 3 berita utama yang kami sajikan di hari ini. Seorang pendulang emas tewas terseret arus sungai di Mimika. Tarif tes cepat COVID-19 mahal, puluhan mahasiswa demo. Siswanya tak punya ponsel pintar dan laptop, guru di Merauke keliling kampung bagikan bahan ajar. Banyak siswanya tidak memiliki ponsel pintar, guru di Merauke terpaksa berkeliling kampung, membagikan bahan ajar untuk siswanya. Satu persatu rumah siswa SMP Negeri Buti Merauke didatangi 2 orang guru yang ditugaskan sekolah untuk membagikan bahan ajar. Iya. Kedatangan guru disambut antusias oleh orang tua dan siswa yang tidak menyangka akan didatangi guru. Belajar mandiri di rumah, siswa akan dibantu orang tua sehingga pelajaran yang diberikan sekolah dapat dipahami dengan cepat. Usai menyerahkan bahan ajar, siswa diberi pemahaman singkat oleh guru. Di air. Terus baru bandingkan. Nanti di sini dikerjakan. Kemudian ini juga ada. Semua ini agama. Barbara duduk sayang. Siswa SMP Negeri Buti merasa senang dapat dikunjungi guru serta memberikan bahan ajar agar bisa belajar dari rumah. Jadi ibu di sini mengantar soal, tapi sebelumnya karena tidak sekolah dengan bahan ini saya akan belajar di rumah dengan sungguh-sungguh. Oh gitu. Palen kelas berapa sekarang? Baru masuk kelas? Baru masuk ini? Iya, baru masuk. Oh, cita-cita mau jadi apa Palen? Menjadi dokter. Dengan bahan-bahan ini Nanti Barbara nanti saya bisa belajar dengan baik di rumah ya? di rumah. Barbara cita-cita mau jadi apa? Jadi polwan. Oh, jadi polwan, mantap. itu nanti pulsa datanya sama sekolah yang tanggung. Jadi kalian tidak usah khawatir. Siswa diberi waktu 2 pekan untuk belajar dan mengerjakan soal yang diberikan. Setelah itu, guru akan kembali mengambil buku dan memberikan penilaian. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Oke. Diduga lalai saat bertugas, seluruh petugas lapas kelas 2B Merauke akan dievaluasi. Selain evaluasi total petugas, Kalapas juga akan melakukan tes urin pada seluruh petugas lapas. Kepala Lembaga Permasyarakatan kelas 2B Merauke, Sony Sofyan, persilakan polisi mengusut tuntas jika ada petugas lapas terlibat dalam kasus yang melibatkan narapidana. Yang bersangkutan memang masih dalam program asimilasi, ya, masih di luar lapas. Kemudian terkait ketika dia kemarin melakukan tindak pidana lagi, ya, sebenarnya dengan keterangan dari Polres, memang itu di luar kontrol kita, ya. Gitu. Walaupun kita setiap hari juga kita selalu ingatkan, gitu, untuk tidak mencoba-coba berhubungan dengan pihak-pihak lain yang terkait dengan narkoba, ya, kita sudah wanti-wanti. Oh gitu. Jangankan narkoba, dengan minuman keras pun selalu kita ingatkan. Dan beberapa narapidana juga yang memang kedapatan minuman keras langsung kita sel. Oh gitu. Apalagi untuk narkoba. Jadi jangan khawatir terkait dengan narkoba siapapun, ya, jangankan warga binaan, termasuk petugas pun, ya, kita akan serahkan ke pihak polisian. Oh gitu. Kita berupaya untuk lapas Merauke sudah zero narkoba. Oh, gitu. Kita dengan program P4GN, ya, kita tidak akan menutupi, ya, kalau memang ada keterlibatan petugas silahkan. Oh, gitu. Ya. Oh, ya. Dan kita juga dalam waktu dekat juga kita akan melakukan tes urin kepada petugas dan warga binaan, ya. Kalau ternyata ada indikasi positif, kita akan koordinasi dengan pihak BNN maupun pihak Sat Narkoba. 14 Juli kemarin, polisi menangkap seorang narapidana di Jalan Ternate karena mengedarkan narkoba jenis sabu. Polisi masih menyelidiki apakah ada keterlibatan petugas lapas dalam perbuatan sang napi tersebut.
Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Untuk mencegah penyebaran COVID-19 di Mimika, Bupati resmi melarang pekerja tambang PT Freeport masuk ke kota Mimika. Bupati menilai pekerja tambang di distrik Tembagapura banyak yang terpapar COVID-19, sehingga rentan menularkan virus pada warga di kota Mimika. Keputusan membatasi pekerja tambang masuk Mimika akan dimulai sejak hari ini hingga 14 hari ke depan. Khususnya di Tembagapura kita berikan PSBB selama 14 hari. Nah, selama 14 hari apabila kalau dia meningkat maka kita akan tambah. Kalau dia akan menurun maka kita akan bebas sama dengan Kabupaten Mimika. Sehingga tadi kesempatan kita bersama tadi hanya berubah di Krion Freeport, sehingga kerjaan yang akan dari atas turun itu tidak boleh dulu selama 14 hari, kecuali mereka yang mau cuti. Nah, untuk cuti itu pun pakai PCA, keluar langsung. Nah, kembali pun seperti itu, dan kita akan pertegas di jalan-jalan masuk seperti gorong-gorong, kemudian di jalan Kuala Kencana masuk, kemudian juga dari pesawat dari Makassar atau dari Jakarta, khususnya di pesawat Airbus milik Freeport. Data per 16 Juli, 61 pasien COVID-19 masih dirawat di 2 rumah sakit di Mimika. Pasien sembuh mencapai 381 orang, meninggal 6 orang, PDP 9 dan ODP 1145. Meski angka kesembuhan tinggi, Satgas COVID-19 Mimika terus menghimbau warga untuk patuh pada protokol kesehatan. Igo Batmomolin melaporkan dari Mimika, Papua. (1.164) pasien COVID-19 dinyatakan sembuh. Kesembuhan pasien merupakan kerja keras tenaga kesehatan di 16 rumah sakit rujukan COVID-19 di Papua. Meski ada 111 nakes terpapar COVID-19 saat ini, perjuangan mereka patut diapresiasi karena tak kenal lelah. Nakes terus bekerja sebagai garda terdepan dalam menyembuhkan ribuan pasien COVID-19. Ketua Harian Satgas COVID-19 Papua, William Manderi, mengatakan tenaga kesehatan harus didukung dengan perilaku masyarakat yang patuh pada protokol kesehatan, sehingga angka penyebaran COVID-19 di Papua dapat ditekan. Saya kira ini lebih cepat, dan dari angka ini 51%, Papua termasuk hebat. Nah, oleh sebab itu, harapan saya, kita jangan fungsikan rumah sakit. Kalau boleh, garda terdepan sekarang, garda terdepan terakhir. Garda terdepan terakhir itu ada di puskesmas. Kita siapkan puskesmas. Tetapi yang lebih inti adalah bagaimana masyarakat itu sendiri. Yang ada di RT/RW, yang ada di, paling inti basisnya ada di keluarga. Itu intinya. Evakuasi mandiri, karantina mandiri, itu penting. Itu bisa memberikan solusi kemudahan kesehatan cepat. Kalau kita di rumah sakit nanti lambat. Jadi harus ada di isolasi mandiri di rumah atau di tempat-tempat yang bisa digunakan, mungkin di kelurahan, balai desa kah, atau rumah tetangga yang space-nya kosong. Kita fungsikan ini supaya masyarakat bisa, yang terindikasi bisa terawat di situ dengan baik. Dia tidak berpikir karena dia ada di lingkungan RT/RW, dia ada di dalam lingkungan kampung, di dalam keluarga. Begitu. Jadi dia tidak. Nah, intinya adalah tadi saya bilang kita harus menghilangkan stigma tadi. Itu. Tidak boleh. Harus menghilangkan stigma. Kita harus memberikan semangat untuk orang-orang yang terindikasi seperti itu supaya mereka bisa bangkit. Data per 16 Juli pasien positif COVID-19 berjumlah 2.406. 1.164 dinyatakan sembuh dan 1.216 dirawat.
Pasien meninggal 26 orang, PDP 255, dan ODP 2.927. Mencegah penyebaran COVID-19, warga diminta terus menerapkan protokol kesehatan seperti memakai masker, cuci tangan, jaga jarak fisik, dan hindari keramaian. Hendra melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Pemirsa, berita yang baru saja Anda saksikan sekaligus menutup jumpa kita dalam Berita Papua hari ini. Bersama kru yang bertugas, saya Cynthia Delima mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, semangat pagi, Wanyambe.